Oke, pada video kali ini saya mau review jam tangan dari brand Casio dengan tipe VD300D. Oke, pertama pada paket pembeliannya untuk yang versi Indonesia kita akan mendapatkan box berwarna biru. Jadi ini kotak yang basic sekali dari Casio. Lalu di dalam kotaknya sendiri akan terdapat unit jamnya sendiri, kemudian label dari jamnya seperti ini. Labelnya ini memuat informasi barcode dan nomor seri dari jamnya, MTP VD300D 2E UDF 5420. Nah, biasanya untuk yang baris pertama dan kedua itu adalah jenis jamnya. Kemudian yang baris ketiga ini itu biasanya memuat warna dial dan jenis strapnya. Lalu untuk kartu garansi ini ada dua. Yang pertama kartu garansi dari PT GAP, ini untuk garansi Indonesianya. Di sini juga ada tertera stempel tokonya, disertai chip. Jadi yang mungkin sedikit perlu diketahui, PT GAP sekarang itu yang saya baca di internet sudah tidak ada toko offline-nya. Jadi PT GAP ini fokus ke distribusi, yang mana dia menunjuk authorized service center maupun authorized resellernya. Jadi PT GAP ini juga tidak hanya pegang satu brand saja ya, tapi berbagai brand ternama jam tangan juga dipegang sama PT GAP. Salah satunya Casio. Nah, ini alamat authorized service centernya. Ini juga URL link website resminya untuk Asia. Oke. Kemudian satu lagi ini yang warranty card dari Casio International. Bentuknya selebaran seperti ini. Dalam berbagai bahasa. Oke. Lalu ada manual book. Nah, manual book ini informasinya dasar ya. Ini digital watch. Jadi manual booknya ini hanya sebatas pengaturan umum. Ini kalau di halaman-halaman awal itu digital watch. Lalu yang halaman belakang itu untuk kategori ini dia. Kategori jam analog. Jadi ini manual book untuk jam dengan kategori digital maupun analog yang basic ya. Lalu ada modul atau pedoman dari Casio 5420. Nah, ini
lebih spesifik sih. Kalau tadi umum, sekarang lebih spesifik ke tipe jamnya sendiri. Nah, ini juga disertai berbagai bahasa. Keren. Oke, langsung ke jamnya. Nah, untuk jamnya sendiri Casio VD300D itu mempunyai 3 varian warna dial. Yang pertama itu biru dengan kode 2E, lalu yang hitam dengan kode 1E, lalu putih mutiara dengan kode 7E. Nah, VD300D sendiri ini merupakan saudara kembar atau bisa dibilang kakak dari Casio VD01. Model case-nya dimensinya mirip, bedanya ada di dial. Untuk VD300D ini dia modelnya chronograph ya, dialnya ada chronograph. Selain ada penunjuk waktu yang basic, dia juga ada penunjuk hari sebelah kiri ini, lalu yang bawah ini mode 24 jam, kemudian yang ini tanggal. Lalu untuk yang VD01 itu hanya basic penunjuk waktu saja, jadi tanpa chronograph. Untuk yang VD01 juga varian desain dari dialnya itu ada yang model bulat seperti ini, lalu ada yang model garis, kemudian angka. Jadi VD01 itu lebih variatif. Untuk selisih harga dengan band yang model rantai itu selisihnya sekitar 100 ribuan. Ya, kalau untuk dengan tipe rantai dia selisih 100 ribuan. Lalu kalau untuk yang model VD300D yang kan ada yang strapnya kulit, itu selisihnya sekitar 75.000. Nah, kalau saya sendiri lebih suka dengan yang warna biru karena ketika kena pantulan cahaya itu dialnya cantik, pantulannya bagus, mewah. Lalu saya suka yang desain bundar juga karena kebetulan memang sedang naik pamor ya, karena model-model jam submariner untuk bezelnya fix, bukan rotate ya, cuma modelnya yaitu tadi submariner dengan dial desain yang bulat-bulat seperti ini, dilengkapi dengan chronograph. Lalu untuk harga, saya beli online itu dapat harga 522.000. Jadi kisaran harganya sekitar 500 ribuan, bahkan ada yang jual 600. Lalu untuk variannya, selain warna tadi, model strapnya ada yang kulit. Nah, kalau saya lebih suka yang bandnya dari rantai karena lebih awet. Lalu pertimbangan lainnya, kalau ke depan bosan itu dapat dengan mudah untuk cari penggantiannya, strap penggantinya, jadi lebih mudah ya. Terus untuk ukuran strapnya sendiri ini ukuran 22 mm, jadi kalau nanti pengen ganti band atau strap itu cari
Kemudian untuk bahan strapnya sendiri ini stainless steel dengan desain sampingnya itu brush, kemudian tengahnya chrome, ini juga brush. Build quality-nya khas Casio. Terus ini ringan ya, jadi ini stainless steel yang ringan. Kemudian untuk bahan dari backcase-nya, ini backcase-nya juga stainless steel ya. Secara keseluruhan bobotnya ringan. Untuk dimensi sampingnya juga nggak terlalu tebal, diameternya pas di tangan. Kemudian untuk housing dari jamnya itu sendiri, baik itu bezel maupun housing bawahnya, housing mesin itu dia pakai polish chrome. Untuk yang ujung ini brush. Kemudian bahannya sendiri ini dia anti karat tapi bukan stainless steel, apa ya, tembaga. Kalau ya ini tembaga, ini bukan stainless steel ya, memang sesuai dengan harganya. Lalu crownnya sendiri ada 2 kali klik. Pertama, untuk klik pertama itu untuk setting hari, lalu ketika kita klik yang kedua otomatis akan men-setting penunjuk waktu mode 24 jam dan hari. Lalu untuk baterai sendiri diklaim di situs resminya itu mampu bertahan selama 3 tahun. Untuk mesinnya quartz, water resistant. Ini quartz Japan movement ya, ada tulisannya di sini. Kalau secara tampilan dia gagah ya. Terutama kalau terkena pantulan cahaya. Nah, untuk yang dial waktunya ini kalau kita perhatikan detail, dia ada guratan-guratan wave melingkarnya. Jadi berbeda dari dial yang penunjuk hari dan tanggalnya yang polos. Untuk detail dia bagus, khas Casio lah. Untuk build quality-nya juga ya khas Casio juga. Oke, mungkin gitu saja. Bagaimana menurut kalian dengan harga segitu, tampilan seperti ini? Ya. Berikan tanggapan kalian ya di seksi komentar. Ya, thank you.